Halo, selamat berjumpa kembali dalam rancangan YouTube Kesehatan saya. Terima kasih kepada yang sudah subscribe dan terima kasih kepada semua yang setia menonton. Hari ini saya akan bercerita tentang masalah tidur. Memang saban hari selalu saya jumpa orang di klinik ataupun membaca di mana-mana sosial media banyak yang komplain tentang masalah tidur. Di Sabah ini sering orang panggil ini satu keadaan yang dipanggil sebagai burung pungguk karena tidak dapat tidur sepanjang malam. Orang dusun bilang mentudau. Oke, so saya akan cerita serba sedikit tentang masalah ini dan saya akan bagi 10 tips untuk bagaimana kita dapat tidur dengan lebih senang dan nyenyak pada waktu malam. Di akhir video ini nanti saya akan bagi tahu satu sebab utama kenapa kita mesti perlu tidur yang cukup. Tidur yang cukup adalah antara 6 hingga 8 jam dalam satu hari bagi orang dewasa. Mereka yang kurang daripada 6 jam pasti akan mengalami berbagai masalah kesehatan. Jadi usahakan supaya mendapat tidur yang cukup antara 6 hingga 8 jam dalam satu hari. Dan tidur yang paling sehat adalah antara pukul 11 malam hingga 5 pagi. Sekitar 6 hingga 8 jam. 11 malam hingga 5 pagi. Itu adalah masa tempoh tidur yang paling sehat untuk tubuh manusia. Jika kita tidur pada masa-masa yang lain, memang masih oke, tetapi bukanlah yang terbaik untuk kesehatan badan kita. Oke, tips yang nomor 1 supaya kita senang tidur, mudah tidur adalah seperti biasa, mungkin kamu boleh agak sudah pastikan cukup vitamin dan mineral di dalam badan. Kalau kamu tidak rasa cukup kamu punya vitamin dan mineral, makanlah suplemen multivitamin dan multimineral, garam galian yang banyak dijual di farmasi, di kedai-kedai kesehatan yang ada di sekitar kita. Ada satu vitamin yang sangat penting untuk mereka yang tidur, dipanggil vitamin D. Kalau kita kurang vitamin D, terutama sekali mereka yang jarang berjemur di bawah matahari, jarang exercise sudah karena PKP, maka sukar sikitlah untuk tidur. Dan satu garam galian yang sangat penting untuk mereka yang mau tidur dengan nyenyak adalah magnesium. Magnesium ini sukar didapati di dalam makanan seharian jika kita tidak makan sayur-sayuran yang segar. Jadi kalau kamu rasa kamu susah mau dapat sayuran yang segar, asik beli di pasar, di supermarket saja, silakan makan multivitamin dan garam galian yang ada di dalam paket multivitamin tersebut. Yang kedua adalah pastikan kita tidak minum kopi selepas pukul 2 petang. Karena kopi ini kita tahu bahwa dia adalah perangsang kepada sistem di dalam badan kita, menyebabkan kita sentiasa terjegil, terjaga, sejatuh mata, susah mau tidur. Jadi ini semua orang tahu, kalau boleh jangan lebah minum kopi sebelah petang. Selepas pukul 2 petang itu jangan lagi lah kau minum kopi, karena kalau kau minum kopi confirm sebelah malam susah mau tidur. Apalagi kalau kau minum kopi sebelah malam, lebih kurang pukul 7, pukul 8 malam macam itu, silap sikit tidak dapat tidur sampai pukul 3 pagi atau 4 pagi. Yang ketiga, tetapkan masa tidur yang sama setiap malam. Oke, kalau malam ini kita tidur pukul 10 malam, besok pun 10 malam, lusa pun 10 malam, dan sebagainya. Kalau pukul 11 malam, tetapkan pukul 11 malam setiap malam. Jangan berubah-ubah, karena bila kita berubah-ubah masa untuk mulai tidur, maka bingunglah itu jam pribadi kita, biological clock. Jam biologi kita menyebabkan dia tidak tahu bila untuk dia mau tidur. Kita mau tidur ini karena dirangsang oleh sejenis hormon yang dipanggil melatonin. Dan melatonin ini akan dirembeskan sekitar 10 hingga 11 malam jika kita memang sentiasa tetap tidur pada masa yang sama 10 hingga 11 malam. Tetapi kalau masa tidur kita tidak tetap, melatonin itu pun tidak tahu bila dia mau dirembeskan, dia bingung bila dia mau dirembeskan, maka kita pun susah untuk tidur bila kita mau berusaha untuk tidur. Nomor 4,
Pastikan tempat tidur kita selesa dan hanya digunakan untuk tidur. Dan untuk mereka yang sudah kawin, hanya digunakan untuk berasmara. Jangan tiba-tiba ada pula mesin di sana, tiba-tiba ada mesin basuh lah, ada TV besar lah, ada karaoke set lah. Jika tempat tidur yang banyak gangguan seperti ini, sudah tentu susah untuk kita tidur lelap. Jangan lupa juga telepon kita. Pastikan kita set kepada silence ataupun tanpa gegar, supaya dia tidak pandai berbunyi-bunyi, bergegar-gegar tengah malam yang menyebabkan kita mudah terjaga. Lepas itu susah mau tidur. Yang kelima, kasih gelap kau punya bilik tidur, segelap-gelap yang mungkin. Memang ada orang yang susah dia mau tidur kalau gelap, tetapi kajian telah menunjukkan bahwa lagi gelap bilik tersebut, lagi senang kita mudah tidur. Dan bukan itu saja, bila gelap bilik tersebut, maka hormon-hormon yang berfungsi untuk kesehatan, untuk pemulihan, penyembuhan dalam badan kita akan lebih mudah dirembeskan sekiranya keadaan bilik tersebut benar-benar gelap. Walaupun mata kita sudah ditutup, tetapi jika masih ada cahaya yang terang, cahaya itu boleh menembusi dinding kulit mata kita dan menyebabkan hormon tersebut masih sukar untuk dirembeskan. Jadi gelapkan bilik kita segelap-gelap yang mungkin. Yang keenam, kurangkan pendedahan kepada cahaya yang terang lebih kurang 1 jam sebelum tidur. Apakah cahaya yang terang ini? Yang paling biasa adalah TV dan juga kita punya handphone. Jadi kurangkan, kalau boleh jangan lagi lah tengok TV ataupun tengok handphone terlampau lama dengan cahaya yang terang sejam sebelum masuk tidur. Biarlah kita pelan-pelan menggelapkan bilik, pelan-pelan mensamar-samarkan rumah kita, kasih kurang semua cahaya dan elakkan tengok TV ataupun tengok handphone dengan cahaya yang terang sejam sebelum kita mau mula tidur. Nombor 7, kalau boleh janganlah berhabis tidur masa petang. Kita bilang power nap bolehlah sikit-sikit 15 menit, 20 menit, paling lama setengah jam boleh. Itu sekitar pukul 1 tengah hari, tiada masalah. Tapi kalau sudah pukul 3, pukul 4 petang kau mau coba power nap kau dan tidur sampai sejam 2 jam, kompom malam nanti susah mau tidur. Jadi kurangkan tidur sebelah petang. Nomor 8, buat riadah yang berat, exercise pada sekitar matahari terbenam. Latihan untuk memenatkan badan dan juga membina kesehatan kita. Boleh pergi jogging-jogging sikit-sikit sekitar pukul 5.30, 6.30 macam itu sebelum matahari terbenam, untuk memberikan sedikit rasa penat kepada badan kita supaya kita nyenyak tidur. Kepada petani-petani, buruh, pekerja buruh yang penat sepanjang hari ini tidak perlulah buat, karena badan kamu memang sudah penat, memang nyenyak kamu akan tidur bila badan penat. Nomor 9, banyakkan pendedahan pada matahari pada awal pagi dan pada lewat petang untuk membuat vitamin D. Sudah saya katakan tadi, vitamin D itu sangat penting untuk tidur yang nyenyak. Selain daripada mengambil multivitamin, kita galakkan juga supaya membuat vitamin D secara semula jadi, yaitu pendedahan kepada cahaya matahari. Dan bukan saja vitamin D, tetapi badan kita yang terserah kepada cahaya matahari akan lebih mudah tidur pada sebelah malamnya karena faktor-faktor hormon yang lain juga. Nomor 10, ini pun agak penting, yaitu kita mestilah tangani kita punya stres, kita punya tekanan lah. Jika kita ada puncak-puncak stres yang mengganggu sepanjang hari, jika kita bawa ke bilik tidur, ke tempat tidur, memang macam manapun susah mau tertidur itu mata. Jadi pertama sekali kita kena handle ini puncak stres, kita tanganinya. Sama ada kita lupakan saja kalau boleh, ataupun kita kena buat perkara-perkara lain yang boleh menyebabkan kita lupa ini stres. Mereka yang berkaitan dengan ilmu agama bolehlah
berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing, bolehlah membuat sedikit meditasi sebelum tidur untuk kita menangani stres ini. Oke, itu 10 tips yang boleh saya bagi supaya kita dapat tidur dengan nyenyak. Dan saya bagi 2 bonus lagi bagaimana kita dapat tidur untuk nyenyak. Sebelum saya bagi bonus ini, saya kasih tahu dulu kenapa kita perlu tidur dengan nyenyak dan dengan cukup untuk kesehatan kita. Karena mereka yang tidak tidur cukup dan tidak tidur nyenyak akan nampak lebih tua, bosku. Lebih tua daripada umur dia. Jadi kalau mau nampak muda selalu, nampak handsome dan cantik, pastikan tidur kita itu cukup dan nyenyak. Oke, 2 bonus bagaimana tidur dengan lebih nyenyak. Pertama sekali, bagi mereka yang sudah kawin, buatlah hubungan seks sebelum tidur. Sebab hubungan seks itu akan menyebabkan kita penat sedikit, jantung berdegup sedikit, peluh keluar sedikit, hormon dirembeskan sedikit, maka senanglah kita untuk tidur. Ada sejenis hormon yang dirembeskan semasa buat hubungan seks dipanggil oksitosin, dan oksitosin ini adalah sejenis hormon yang sangat kuat untuk menyebabkan kita cepat jatuh tidur dan nyenyak. Bonus yang kedua. Oke, ada sejenis suplemen yang sangat boleh membantu kita untuk tidur, namanya melatonin. Malangnya agak sukar didapati di kedai-kedai farmasi dan di mana-mana kedai-kedai kesehatan, karena ialah tidak ramai orang tahu tentang kebaikan melatonin ini. Tetapi jika kamu jumpa, bolehlah makan. Dia hanya suplemen saja, bukanlah jenis obat-obatan yang perlu dokter bagi. Dan kalau kamu dapat cari, kalau ada farmasi yang menjual, ada yang dibenarkan menjual, belilah, tiada bahayanya. Sama ada dibenarkan, sama ada lesen atau tidak itu produk, itu saya tidak tahulah. Tapi saya boleh cakap bahwa ia adalah selamat untuk diambil untuk membantu tidur yang nyenyak. Oke, itu sahaja untuk kali ini. Harap bermanfaat untuk semua. Sekian dan terima kasih.